Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, segenap para hadirin wal hadirat, wabil khusus pengurus takmir Masjid Al-Falah Gembong dan juga jajaran panitia Ramadan Masjid Al-Falah Gembong yang kami hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini panitia Ramadan Masjid Al-Falah masih diberi kesehatan baik jasmani dan rohani, sehingga program yang dicanangkan diantaranya pengajian rutin sore hari ini dapat berjalan. Mudah-mudahan pengajian sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada sore hari ini meneruskan pembacaan kitab Matnus Syarif karangan Syekhona Khalil Bangkalan. Sebelum kita baca, mari membaca Fatihah. Semoga pahalanya pembacaan Fatihah ini oleh Allah Ta'ala diberikan kepada Syekhona Muhammad Khalil, pengarang kitab Matnus Syarif. Karena tidak sedikit orang mengetahui Syekhona Khalil, kebanyakan orang mengetahui Syekhona Khalil dengan kewaliannya. Mungkin pada sore hari ini kita mengkaji tentang karangan-karangan beliau. Dengan mengkaji karangan beliau, kita mungkin bisa diakui dengan santri beliau. Karena yang jelas, ketika ada seorang ulama mengarang satu kitab kemudian dibaca oleh orang lain, maka pahalanya akan mengalir sampai pengarangnya, yakni Syekhona Khalil. Maka dari itu mari kita membaca Fatihah dan pahalanya diberikan kepada Syekhona Khalil, pengarang kitab Matnus Syarif. Ala hadiniyah wa ala niyatus salihah ila hadatin nafsa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musanila ruhi Syekhona Muhammad Khalil bin Abdullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan bab pada sore hari ini ialah masih seputar puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaumu utawi hukumi poso arba'atu asya iku 4 pira-pira perkara. Fardun siji poso fardu, wa naflun lan
poso sunat, wa makruhun lan poso makruh, wa haramun lan poso haram. Fal fardu muka utawi poso fardu kasomi Ramadana iku kaya poso bulan Ramadan. Wa naflu utawi poso sunat kasomi Arafah iku kaya poso Arafah. Wa tasu'a lan poso tasu'a, wa asyura lan poso asyura. Wa sittu syawalin lan poso 6 dino bulan Syawal. Wal makruhu utawi poso makruh kasaumil maridi iku kaya posone wong kang lara idza khafa indalem nalekane wedi sapa marid atau kuatir sapa marid dararon ing bahaya. Wal haramu utawi poso haram somon idi iku poso riraya wa ayyamit tasyrik lan pira-pira dinu tasyrik wa yaumus syakilan dinu syak li ghairi sababin karena ora ana sebab. Wan nisfusani lan separuh lan poso separuh kang nomor loro lan separuh kang nomor loro min Syaban saking bulan Syaban. Illa idza wasalahu angin indalem nalekani nyambung sapa wong hu ing nisfusani nyambung bima kalawan poso qablahu kang tetep indalem sadurunge nisfusani. Au yasumu atau poso sapa wong hu ing nisfusani li sababin krana ana sebab. Wa yahrumu lan haram alal haidi ngatis wong kang haid wan nufasa lan wong kang nifas. Haram apa siam Ramadan apa poso bulan Ramadan. Wa yajibulan wajib alaihima ing atasi haid wan nufasa qada'uhu apa ngodoni Ramadan. Yajibu wajib al qada wa apa qada wal kafaratu lan bayar kifarat ala rajulin ing atase walanang afsada kang rusak sapa rajul soma Ramadana ing poso bulan Ramadan merusak bijimain kalawan jima fil kubuli in dalem dalan ngarap awid duburi atau dalan buri. Wahia utawi kifarat itqu raqabatin iku merdekakan budak mukminatin kang mukmin salimatin kang selamat min aibin saking cacat. Fa illam yajid maka lamun ora nemu sapa rajul ha ing kafarat raqabah mukminatin fasiyama syahraini maka iku poso 2 wulan mutatabi'aini kang nuli-nuli wairul qada kang saliyane ngodone bulan poso Ramadan. Falam yastati maka lamun ora poso sapa rajul faid amusittina maka iku awih mangan wong swida miskinan apane wong miskini likuli wahidin iku kadhe saban-saban wong siji minum saking sitine miskinan mudun utawi sak mud. Wa taqarrarulan bolak-bali al kafaratu apa bayar kifarat wal qada ulan qada bi taqarruril ifsad kalawan sebab bolak-bali ngurusak poso bulan Ramadan. Sebelum melanjutkan keterangan yang saya baca tadi, mari membaca Fatihah dari almarhum dan almarhumah yang anggota mustami'in untuk membaca Fatihah. Yang pertama Bapak Haji Imam Rusli bin Haji Muhammad Syafi'i, yang kedua Ibu Dewi Dianawati binti Kusmiadi, yang ketiga Muhammad Dafar Rafi bin Haji Muhammad Rusli, yang keempat Firda Sabrina Dina Maulida bin Muhammad Rusli, yang kelima Haja Rahma Amin bin Haji Muhammad Syafi'i. Semoga kelima ini dengan pembacaan Fatihah mendapatkan barokahnya. Kemudian untuk almarhum
ahli kuburnya ialah almarhum Bapak Haji Muhammad Syafi'i, almarhum Bapak Kosminadi, almarhum Ibu Haja Rahmah ala hadiniyat wa ala niyati sholih ila nafas sayyidina Muhammad rohani ya Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terangkan yang saya baca tadi, bahwasanya dalam puasa ini ada status hukumnya. Yang dimaksud dengan status hukumnya ini, ada kalanya puasa itu hukumnya fardu, ada kalanya puasa itu hukumnya sunat, ada kalanya puasa itu hukumnya makruh, ada kalanya puasa itu hukumnya haram. Jadi ada 4 status hukum dalam melaksanakan puasa. Maka fal fardu kausami ramadana, sementara puasa yang fardu ialah suatu yang wajib dilaksanakan apabila ditinggal mendapatkan siksa konsekuensinya, seperti puasa bulan Ramadan. Ini hukumnya fardu. Yang terpenting sudah memenuhi syarat, muslim, baligh, akil, sudah mendapatkan khitab untuk melaksanakan yang namanya puasa Ramadan. Tidak boleh ditawar. Yang terpenting memenuhi syarat, muslim, akil, baligh. Kemudian wan naflu ka shaumi Arafah wa Asyura, sementara untuk puasa yang sunat seperti puasa Arafah tanggal 8 Dzulhijjah, wa Tasu'a tanggal 9 Dzulhijjah, itu hukumnya sunat. Wa Asyura dan tanggal 10 di bulan Muharram, itu hukumnya sunat. Wasitun min Syawal, dan 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan, itu disunatkan untuk melaksanakan puasa. Katakannya Nabi, man shoma Ramadana wa atbahu sittan min Syawal kana kasaumid dahri. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan diikuti 6 hari dari bulan Syawal, maka orang tersebut seperti halnya berpuasa 1 tahun. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan 6 hari di bulan Syawal ini, Imam Syafi'i dan juga pengikutnya atau Ashabus Syafi'i mengatakan tidak diharuskan berturut-turut 6 hari, boleh diselang-seling, 1 hari puasa, 1 hari tidak, atau 1 hari berpuasa, 2 hari kemudian berpuasa. Yang terpenting ini sudah mencapai 6 hari. Itu menurut Imam Syafi'i, sudah mendapatkan kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal, tidak harus berturut-turut 6 hari. Karena teks hadisnya menggunakan sitan min Syawal, jadi 6 hari dari bulan Syawal. Sehingga di sini menurut Imam Syafi'i tidak diharuskan berturut-turut 6 hari. Yang terpenting di bulan Syawal
berpuasa 6 hari, apakah itu tanggal 2, tanggal 3 atau tanggal 4 atau tanggal 6, yang jelas masuk di bulan Syawal, maka sudah mendapatkan sunnah sehingga mendapatkan pahala berpuasa 1 tahun. Karena nilainya ketika orang tersebut berpuasa di bulan Ramadan itu sudah mendapatkan pahala 10 bulan. Karena setiap kebaikan oleh Allah Ta'ala dilipat gandakan 10 kebaikan. Sehingga untuk menambah 12 bulan maka disunatkan berpuasa 6 hari. 6 hari itu halnya sama dengan berpuasa 2 bulan. Maka dihitung dengan di bulan Ramadannya 10 bulan, kemudian ditambah dengan 6 bulan, 6 hari yang di bulan Syawal yang nilainya sama dengan 2 bulan, maka totalnya seperti halnya berpuasa 1 tahun. Apakah harus berpuasa di bulan Ramadan ini? Harus ya, harus. Maka untuk mencapai 1 tahun pahalanya tersebut juga harus berpuasa bulan Ramadan, karena bulan Ramadan termasuk hitungan dari 1 tahun. Maka teks hadisnya man shoma Ramadan wa atbahu sittan. Jadi di bulan Ramadannya harus ikut. Sekarang kalau ada orang mempunyai qadha bulan Ramadan, ingin berpuasa 6 hari sehingga mendapatkan pahala kesunatan 1 tahun, apakah boleh berpuasa Ramadan qadha juga berpuasa sunnah yang 6 hari bersamaan? Apakah boleh? Menurut Imam Syafi'i diperbolehkan. Jadi 2 niat, 1 puasa 1 hari, 1 untuk mengqadha bulan Ramadan, kemudian juga niat sunat untuk puasa sunatnya 6 hari di bulan Syawal, ini juga diperbolehkan. Menurut Syafi'iyah itu diperbolehkan. Jadi boleh. Jadi seandainya ada orang di bulan Ramadan ini mempunyai hutang 1 hari atau 2 hari, kemudian ingin berpuasa 6 hari bulan Syawal dan ingin mendapatkan melaksanakan qadha yang ditinggalkan di bulan Ramadan, maka diperbolehkan niat 1 untuk mengqadha bulan Ramadan, kemudian niat yang kedua untuk berpuasa sunnah di bulan Syawal. Itu boleh. Tuh. Jadi usahakan kalau bisa berpuasa 6 hari walaupun tidak berturut-turut menurut Imam Syafi'i. Yang terpenting 6 hari ini maka pahalanya seperti halnya berpuasa 1 tahun penuh. Kemudian wal makruhu ka shaumil mari idza khafa dararon. Ada puasa yang hukumnya makruh. Puasa hukumnya makruh. Jadi kalau hukumnya makruh, maka lebih utama ditinggalkannya, artinya tidak berpuasa. Seperti halnya puasanya orang sakit. Orang sakit ini kalau ada kekhawatiran bahaya terhadap dirinya sendiri, maka disunnahkan untuk tidak berpuasa. Karena dalam fikih ketika ada hukum makruh, maka di situ kebalikannya itu nanti mendapatkan sunnah. Orang sakit, batasan orang sakit yang hal ini diperbolehkan sehingga dikatakan makruh berpuasa, itu batasannya 1, sakitnya tersebut membahayakan dirinya sehingga dia meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, batasan sakit yang diperbolehkan tidak berpuasa apabila dia berpuasa
sehingga untuk sembuhnya ini lama. Kalau berpuasa sembuhnya lama, maka di situ boleh meninggalkan tidak berpuasa sehingga sembuhnya nanti lebih cepat. Atau yang terlahir, kalau berpuasa ini sakitnya bertambah. Kalau berpuasa sakitnya bertambah, maka sehingga ulama mengatakan qaid atau haddul marid, batasan sakit yang hal ini diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, artinya tidak berpuasa, ini ketika sakitnya tersebut diperbolehkan tayammum. Ada ulama yang mengatakan demikian. Jadi batasan untuk tidak melaksanakan puasa diperbolehkan apabila sakitnya tersebut itu diperbolehkan tayammum. Artinya apa? Kalau orang tersebut ini sakit, kemudian kalau menggunakan air ini tambah sakit, bahkan ini dapat mengganggu nyawanya sehingga dia mati, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, bahkan makruh melaksanakan puasa. Itu batasan ulama disamakan dengan batasan ketika orang tersebut diperbolehkan tayammum. Jadi batasan orang sakit yang diperbolehkan untuk tidak puasa, satu, ini dapat melayangkan sakitnya ini nanti kalau puasa bisa mati. Yang kedua, kalau berpuasa nanti sakitnya tersebut ini sembuhnya lama. Yang ketiga, nanti kalau berpuasa sakitnya bertambah sehingga tidak sembuh-sembuh. Ditambahkan oleh ulama, ada yang mengatakan kalau sakitnya tersebut ini dapat mengganggu untuk tidak menggunakan air, sehingga kalau menggunakan air ini sakitnya bertambah sehingga diperbolehkan tayammum, maka juga batasan ini bisa digunakan untuk orang sakit yang boleh meninggalkan puasa. Wal haramu shaumul id, termasuk yang haram untuk melaksanakan puasa ialah puasa hari raya. Ini hukumnya haram, tidak boleh berpuasa. Haram di sini, satu, kalau melaksanakan mendapatkan siksa. Yang kedua, kalau berpuasa dengan sendirinya puasanya batal. Jadi jangan sampai ketika hari raya berpuasa, satu dikena hukum haram, yang kedua puasanya batal. Paham? Jadi haram batal. Kalau batal ya tidak sah puasanya. Sama sampan ahli tirakat, wah saya akan berpuasa di bulan hari raya, walaupun haram saya tetap melaksanakannya. Maka tidak boleh, bahkan haram. Ditambah lagi puasanya tidak sah kalau di hari raya. Jadi hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Kemudian yang haram di berpuasa ialah wa ayyamut tasyrik, di hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu hukumnya haram berpuasa. Karena hari 11, 12, 13 itu masih dalam rangka disunnahkan atau waktu pelaksanaan memotong hewan kurban, sehingga di situ juga diharamkan untuk melaksanakan puasa, baik puasa sunat atau qadha bulan Ramadan tidak boleh. Ketika di situ diharamkan berpuasa, tidak boleh. Sampai mempunyai qadha bulan Ramadan wajib, tetapi dilaksanakan di waktu haram,
maka walaupun qada fardu maka tidak boleh, haram hukumnya, bahkan batal. Kemudian yang haram yang diharamkan berpuasa wa yaumus syak li ghairi sababin, dan hari syak. Hari syak itu terjadi setelah separuh bulan Sya'ban. Bahkan ulama yang mengatakan yaumus syak itu, hari syak itu 29 atau 28 hari Sya'ban, itu hari yang diragukan. Maksud yang diragukan di sini, ini apakah masuk bulan Ramadan atau tidak, masih diragukan, maka di situ diharamkan untuk berpuasa. Wa nisfus tsani, termasuk haram melaksanakan berpuasa ialah separuh yang kedua dari bulan Sya'ban. Separuh yang kedua itu berarti tanggal 16 ke atas, 16, 17 sampai 29 itu dihukumi haram berpuasa, haram, kecuali illa idza wasalahu bima qablahu, kecuali disambung dengan puasa sebelumnya. Katakanlah sampean sebelum tanggal 15, katakanlah 1 Sya'ban, 2 Sya'ban, 3 Sya'ban sampai berpuasa, kemudian dihabiskan sampai 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, maka hukumnya diperbolehkan. Atau sampai mempunyai rutinan berpuasa Rabu, Kamis, Kamis, Senin sampai baru setelah tanggal 15, artinya 16, 17, kemudian hari Kamisnya jatuh tanggal 18 Sya'ban, maka diperbolehkan. Yang haram itu jamuduran romoro apa sah tanggal 16, 17, 18 tanpa disambung puasa sebelumnya, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian wa yahrumu 'alal haidi wan nufasa siyamu Ramadan wa yajibu 'alaihima qadahu. Haram bagi orang yang haid, nifas berpuasa di bulan Ramadan dan wajib qada. Orang nifas, orang haid wajib qada dan haram berpuasa, wajib qada. Lain halnya dengan salat. Kalau salat bagi orang nifas ini, bagi orang haid ini tidak diwajibkan qada, karena alasan ulama sama, sulit untuk menghitungnya bagi orang yang haid ketika mengqada salat fardunya, sehingga tidak diperkenankan, diperbolehkan tidak mengqada salat. Yajibu al-qada wal kafaratu ala rajulin afsada shaumi Ramadan bijima'in fil qabil awid dubur. Wajib mengqada dan juga membayar kifarat terhadap seorang laki-laki yang merusak puasa Ramadannya disebabkan jima. Disengaja ini ya, disengaja. Kalau lupa tidak wajib kifarat, juga tidak wajib qada. Jadi ada seorang suami istri lupa di bulan Ramadan, kemudian bersetubuh dengan istrinya di siang hari, tapi lupa. Walaupun dibolak-balik kata ulama, kalau keadaan lupa ini tidak apa-apa, diteruskan puasanya, tidak wajib qada, tidak batal puasanya, juga tidak usah membayar kifarat. Lah yang membayar kifarat dan juga wajib qada ini ada unsur kesengajaan antara laki-laki dan perempuan ini melaksanakan jima di siang hari, disengaja, maka selain harus mengqada juga harus membayar kifarat. Istilahnya ini
membayar tebusan karena melanggar di bulan Ramadan di waktu siangnya ketika berpuasa, bersetubuh dengan istrinya disengaja, maka membayar kifarat. Kifaratnya apa? Kifaratnya yang pertama ialah memerdekakan budak yang mukmin dan selamat dari cacat. Kalau seorang sekarang tidak ada budak, budak itu prosesnya budak itu dulu di masa Rasulullah ada tahanan dari orang kafir, kemudian itu dijadikan budak oleh orang Islam, oleh Rasulullah dijadikan budak. Lah budak itu ada kalanya tetap kafir, ada kalanya masuk Islam. Kalau orang tersebut ini membayar kifarat, mampu ada budak yang bisa diperdekakan, statusnya menjadi merdeka, maka kalau mampu untuk membayar kifaratnya seorang laki-laki karena menjima di siang hari, monggo membayar dengan memerdekakan budak. Kalau sekarang nggak ada budak, sekarang ini nggak ada. Yang ada hodim, pelayan, prosesnya tidak sama sehingga tidak ada. Kalau budak tidak bisa, fasyamu syahraini mutatabi'aini, puasa berturut-turut 2 bulan, harus turut-turut, tidak boleh puasa tidak, sehari tidak puasa dan sehari tidak puasa dan seharinya puasa, tidak boleh, harus berturut-turut 2 bulan. Kalau nanti ini 1 hari batal, maka harus diulang lagi 2 bulan. Jadi hati-hati ya, kalau suami istri di siang hari sengaja bersetubuh walaupun berangkatnya halal, kalau dilaksanakan ketika berpuasa, maka harus berbayar kifarat. Kifaratnya kalau tidak memberikan budak, maka harus berpuasa 2 bulan berturut-turut selain qadha, jadi diwajibkan qadha karena batal. Jima itu juga membatalkan puasa, maka wajib qadha. Kalau jima pelanggaran, maka harus membayar kifarat, ialah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, fa'ilam yastati fa'id'amu sittina miskinan. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan, oh saya tidak mampu Ustaz, maaf, puasa 1 bulan saja tidak mampu, masih dihutang, apalagi berpuasa 2 bulan. Maka boleh mengganti 2 bulan tersebut, ialah memberi makanan 60 orang miskin. Tiap-tiap 1 orang miskin ini 1 mod. 1 mod itu sama halnya dengan mod yang di zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu 4 mod. 4 mod itu 2,8 kilo. Anggaplah 3 kilo. Berarti setengah kilo untuk membayar kifaratnya. Karena waktunya sudah habis, dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.